Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar. Nah, terlebih dulu mari kakak perkenalkan nama dulu. Nama kakak Alpiano Adi Yulian dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini kakak akan praktek mengajar di kelas 6B. Kakak mohon bantuannya ya adik-adik. Nah, di sini eh, apa kabar kalian? Apakah kalian baik semua? Kalau baik, kakak doakan buat kita baik-baik tiap hari, seperti kita sehat-sehat lah tiap hari. Nah, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu operasi hitung campuran di halaman 27. Nah, di buku ini ya. Nah, di buku ini kalau kalian ada di buku ini, bisa kalian lihat di halaman 27. Nah, situ kan ada operasi hitung campuran. Nah, situ kan ada satu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, perhatikan uraian berikut. Nah, berapakah hasil dari 2 dikali 3 dikurang 6? Nah, mari kita lihat cara 1. Nah, cara 1 di situ kan 2 dikali 3 dikurang 6. Nah, sama dengan 2 dikali 3 dikurang 6. Jadi kita hitung dulu ya yang ada di dalam kurung. Dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi kita buat 6 depannya kan, di belakang kan ada ada kurang. Nah, kita tambahkan situ kan dikurang 6. Nah, kita tambahkan situ dikurang 6. Jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, atau cara 2. Nah, cara 2 dikali 3 dikurang 6 sama dengan 2 dikali 3 dalam kurung. Nah, dalam kurung 3 dikurang 6 sama dengan 2 dikali 3 dalam kurung min 3 sama dengan min 6. Nah, jadi sama dengan min 6. Nah, itu. Nah, cara 1 adalah cara yang benar dalam hitung soal yang tadi. Nah, sedangkan cara 2 adalah cara yang salah pada operasi hitung campuran. Nah, ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Mari kita lihat prinsip operasi hitung campuran. Nah, 1. Itu kan ada 1, kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Nah, contoh, situ kan ada contoh, tentukan hasil dari di dalam kurung 5 dikali 2 dikurang 15. Nah, jawaban 5 dikali 2 ditambah dalam kurung min 15. Nah, kita kerjakan dulu di dalam kurungnya. Kita kerjakan ya. Berarti sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sama dengan 10. Jadi situ kan ada plus. Nah, di plus dan di sebelahnya kan ada min. Nah, min jadi plus ditambah min, plus dikali min sama dengan min. Jadi kan min kita buat min, situ kita buat min, jadi kan kita turunkan lagi 15-nya, jadi kita turunkan 15-nya. Nah, ini kan bilangan positif dikali bilangan negatif. Nah, jadi kita kan positif dikali negatif kan sama dengan positif dikali negatif kan min sama dengan negatif. Nah, jadi 10 sama dengan negatif, kita buat negatif di bawahnya. Nah, kita buat jadi kan kita hitung lagi bilangannya, jadi 10 dikurang 15 ya. 10 dikurang 15 sama dengan min 5. Nah, jadi sama dengan 5. Jadi hasil dari 5 dikali 2 dikurang 15 adalah min 5. Nah, jadi kita lanjut kedua. Jika tidak ada tanda kurang, maka kerjakan dulu operasi perkalian dan pembagian. Nah, setelah itu kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu kan contoh, tentukan hasil dari min 15 ditambah min 6 dibagi 3. Nah, kita jawab 15 ditambah min 6 dalam kurung min 6 dibagi 3. Nah, di dalam kurung. Jadi kita kerjakan dulu pembagiannya dulu. Nah, kita turunkan dulu 15-nya.
15-nya, tambah juga kita turun. Nah, jadi kita hitung dulu yang pembagiannya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi situ kan ada 2. Nah, situ kan ada 2. Jadi kan di depan 6 kan ada bilangan negatif ya. Jadi kan sedangkan 3 adalah bilangan positif. Jadi negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, jadi negatif sama dengan negatif. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi bilangan 2. Jadi kita hitung lagi. 15 kita turunkan. 15 min 15 kita turunkan. Itu kan ada bilangan positif dan negatif. Nah, kan di tengah itu kan tambah itu kan positif. Nah, positif dikali negatif sama dengan negatif. Jadi negatif min 2 nya kita turunkan. Jadi di sini kan ada 15 dikurang 2 min 15 dikurang 2. Nah, jadi kan sini kan min ada negatif kita kalikan negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi kan dikalikan positif. Jadi 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi kan sama dengan 17. Jadi bilangan negatifnya kita turunkan. Nah, itu kan sama dengan 17. Jadi 15 dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, hasilnya ingatlah prinsip penjumlahan ada di sebelah kanan. Kita lihat kan situ ada A plus di dalam kurung min B. Nah, sama dengan berarti 2 dikurang 6. Nah, seperti itu ya. Kan negatif dikurang positif kan sama dengan negatif. Nah, jadi 2 A dikurang B. Nah, seperti itu ya hasilnya jadi hasil dari min 15 ditambah min 6 dibagi 3 adalah min 17. Nah, seperti itu ya. Nah, nomor 3, contoh pembagian dan perkalian setingkat. Nah, setingkat maka sama seperti yang kita bilang sama. Nah, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Nah, contohnya di sini kan ada min 6 dikali 2 dibagi 3 dikurang 5. Nah, situ kan kita buat jawab di dalam kurung min 6 dikali 2 dibagi 3 dikurang 5. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung kan di situ di sebelah kirinya kan ada perkalian, kita hitungkan yang perkaliannya dulu. Nah, baru kita letakkan baru di sebelah kiri dulu terletak di sebelah kiri pembagiannya. Terlihat kan situ kan ada pembagiannya. Nah, kita hitung dulu yang di dalam kurung 6 dikali 2. 6 dikali 2 kan berapa? 6 dikali 2 kan 12. Jadi kan min 12. Nah, situ kan jadi itu min 12. Jadi kita hitung lagi. Kita turunkan lagi kurung buka lalu kita buat min 12 kurung buka. Dibagi kita turunkan 3-nya dibagi 3. Nah, jadi dibagi 3 kan negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4. Nah, jadi 4 min 4 itu jadi sama dengan min 4. Nah, situ kan ada negatif 5 kita turunkan. Jadi di situ kan 4 dikurang 5. Nah, jadi itu kan ada bilangan negatif dan negatif. Nah, jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi 4 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi negatif 9. Itu kan hasilnya akan di Bandung jadi negatif 9. Nah, kita turunkan negatifnya jadi 9. Jadi negatif 9. Nah, jadi hasil dari min 6 dikali 2 dibagi 3 sama dengan min 5 adalah hasil dari min 6 dikali 2 dibagi 3 dikurang 5 adalah hasilnya adalah min 9. Nah, seperti itu ya. Nah, kita ke halaman berikutnya, ke halaman 28. Nah, 28 di situ ada operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat. Nah, maka kerjakan dari
dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan tentukan hasil. Nah, tentunya tentukan hasil dari 2 dikali 3 ditambah min 10 dikurang 5. Nah, jadi jawabannya 2 dikali 3 ditambah min 10 dikurang min 5. Kita kerjakan perkaliannya dulu. Nah, kita kerjakan yang 2 dikali 3. Nah, kita 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi sama dengan 6. Itu kan ada tambah, kita turunkan tambahnya, ditambah min 10 dalam kurung min 10, nah dikurang min 5. Jadi kita kerjakan dulu. Jadi kan di situ kan ada plus. Nah, jadi ada positif. Nah, positif dikali negatif sama dengan berapa tadi? Nah, sama dengan negatif. Jadi 6 kita turunkan. Jadi di sini kan kita buat negatif tanda kurang. Jadi 6 dikurang 10 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Nah, jadi 6 dikurang 10 dalam kurung, nah dikurang 5 di belakangnya. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. 6 dikurang 10 sama dengan 4. Jadi negatif, nah positif dikali negatif sama dengan negatif. Jadi 4 kita turunkan, dikurang tadi ada 5 di belakang, kita turunkan juga. Jadi 4 dikurang itu kan min 4 dikurang 5. Jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi min 9. Nah, hasil akhirnya adalah min 9. Jadi hasil dari 2 dikali 3 ditambah 10 ditambah min 10 dikurang 5 adalah min 9. Nah, ingat ya. Nah, kerjakan dulu karena perjumlahan terletak di sebelah kiri pengulangan. Ingat, nah prinsip A plus min B sama dengan A kurang B. Nah, sama dengan A kurang B. Itu adalah hasilnya. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan urutan melakukan operasi hitung campuran sebagai berikut. Nah, tadi kan ada satu bilangan di dalam kurung. Nah, kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Nah, 2 itu ada perkalian dan pembagian. Nah, pembagian bilangan dari kiri ke kanan. Jadi kita kalaunya di depannya kan, kalaunya ada perkalian kita kalikan perkaliannya dulu. Kita jumlahkan perkaliannya dulu. Kalaunya di depannya ada pembagian, kita jumlahkan pembagian dulu. Nah, baru kita jumlahkan perkaliannya kalaunya ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada perjumlahan dan pengulangan bilangan dari kiri ke kanan. Seperti yang tadi, seperti yang kakak bilang. Nah, itu ada 3 caranya yang sudah dibilang. Nah, kita lanjut ke B, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Contoh, 1. Pak Karim memiliki persediaan 100 kalung. Nah, 100 kalung beras. Dalam sebuah gudang suatu hari, beras-beras tersebut didistribusikan menggunakan 4 truk. Nah, 4 truk, setiap truk mampu mengangkut 600 kg beras. Nah, jika tiap kalung berisi 25 kg beras, maka berapa kalung beras yang tersisa di gudang? Nah, kita jawab. Kan banyak beras, tiap truk ada 600. Nah, 600 ada 600 kg. Nah, kita bagi tiap isi kalungnya. Nah, kita bagi tiap isi kalungnya. Tiap isi kalungnya kan ada 25 kilo. Ada 25 kilo beras. Nah, ada 25 kalung. Nah, banyak beras yang didistribusikan. Nah,
banyak beras yang didistribusikan 600 dibagi 25 dikali 4. Nah, jadi dikali 4 karung, banyak beras yang tersisa 100 dikurang 600 dibagi 25 dikali 4. Nah, jadi 100 yang tetap kita turunkan, 600 dibagi 25 sama dengan 24. Nah, jadi 24, 4-nya tadi kita turunkan lagi dikali 4. Nah, 24 dikali 4 sama dengan 69. Kita turunkan yang 100 tadi, kita turunkan. Nah, 100 dikurang 6 sama dengan 100 dikurang 63 sama dengan 4 karung. Nah, jadi hasilnya jadi banyak beras yang tersisa di dalam gulung adalah 4 karung. Nah, itu ya. Kita lanjut. Yang kedua, suhu sebuah negara saat musim panas terus naik, yaitu 2 derajat Celcius. Nah, per setengah jam. Jika saat ini suhunya 12 derajat Celcius, maka berapa suhu setelah 8 jam kemudian? Nah, jawabnya suhu awal kan ada 12 derajat Celcius. Nah, sedangkan waktunya ada 8 jam. Nah, naik dari naiknya suhu 2 derajat Celcius per jam. Nah, per jamnya suhu akhir. Nah, jadi 12 Celcius ditambah 16 dikali 2 Celcius sama dengan 6. Jadi kita 12 Celcius yang kita turunkan plusnya ditambah yang kita turunkan, jadi kita hitung yang di dalam kurung. Jadi 16 dikali 2 berapa? Jadi 32. Nah, jadi hasilnya 32. Jadi kita hitung lagi, kita tambahkan lagi 12 ditambah 32 derajat Celcius sama dengan 44 derajat Celcius. Jadi suhu setelah 8 jam kemudian adalah 44 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Setiap siswa kelas 6 berencana membeli 4 sapu baru. Nah, satu kelas terdiri dari 40 siswa. Nah, setiap siswa telah membayar iuran sebesar 1.000. Nah, 1.000 rupiah ketika sampai di tempat pedagang sapu. Nah, ternyata harga sapu adalah 15.000 rupiah. Berapa banyak iuran tambahannya harus ditambah setiap anak? Jumlah iuran adalah 40 dikali 1.000, jadi dijadikan 40.000. Nah, kemudian hitunglah harga belanjaan. Jadi 4 dikali 15 sama dengan berapa? Ayo. 4 dikali 15. Nah, setelah itu hitunglah iuran tambahan yang harus dibayar. Banyak iuran tambahan adalah 4 dikali 15.000 adalah 4 dikali 15.000 dikurang 40 dikali 1.000. Nah, dibagi 40. Nah, sama dengan 60.000. Nah, 4 dikali 15 sama dengan 60.000 dikurang 40 dikali 1.000 dikurang 40.000 dibagi 40. Nah, jadi hasilnya adalah 60 dikurang 40 sama dengan 20. Nah, 20.000 dibagi 40. Jadi hasil akhirnya adalah 500. Jadi setiap anak harus iuran lagi sebesar 500 rupiah. Nah, ini hasilnya 500 rupiah. Oke, mungkin pelajaran kita sampai di sini saja. Kalau ada salah kata dari kakak mohon maaf, yang tidak enak didengar oleh adik-adik sekalian. Jadi sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Nanti kakak akan kasih soal, ada 5 soal seperti yang kalian lihat di atas. Kalian lihat kan di atas dikerjakan dari sekarang sampai jam 8 malam ya. Kakak tunggu ya kiriman dari adik-adik. Ya, tunggu sampai jam 8 malam. Oke. Mohon izin kakak pamit dari sekarang. Selamat pagi adik-adik.
Bye.